Alhamdulillah, akhir ini terdengar kabar bahwa Gerindra ini membebaskan untuk partai-partai yang berada di koalisi Indonesia Maju Plus atau Kim Plus untuk mengusung cakada atau calon kepala daerahnya nih sendiri. Wah, 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 apakah ini tanda-tanda Gerindra memang sudah sadar? Gitu ya. Gimana beritanya, kita lihat bersama. Melansir dari republika.com, Gerindra bebaskan partai di Kim Plus usung cakada berbeda. Jakarta termasuk gitu, tanda tanya. Gerindra mengaku tak ingin menjadi tukang sandra hak dan kepentingan partai lainnya di Pilkada 2024. Sekretaris Jenderal Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, dalam koalisi Indonesia Maju Kim tak ada keharusan bagi partai-partai anggota untuk selalu ikut mendukung setiap calon kepala daerah atau cakada yang diusung oleh Gerindra. Muzani ini menegaskan Gerindra mengakui kedaulatan partai-partai lain dalam mengajukan cakada-cakadanya masing-masing untuk sama-sama berkompetisi di pilkada serentak tahun ini. Hal tersebut ini dikatakan Muzani menyusul berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi atau MK 60 tahun 2024 yang memberikan dasar hukum terang bagi partai-partai politik, parpol atau gabungan partai politik untuk mengusung sendiri-sendiri cakadanya di pilkada 2024. Wow, ini sebuah kemajuan ya untuk demokrasi kita. Tapi emang bener sih, setiap daerah itu tuh memiliki potensi anak bangsa, memiliki kader-kader dari mungkin partai yang nggak besar di Kim gitu kan ya, partai-partai yang tapi di daerah dia terang benderang atau di daerah dia memiliki potensi. Nah, di sana kadernya, nah itu kan nggak harus melulu dari partai Kim seperti itu. Jadi dengan adanya ini, anak-anak daerah atau orang-orang di daerah yang memiliki potensi besar, yang memiliki nama bagus untuk kinerja bagus untuk daerahnya atau visi-misi bagus untuk daerahnya, ini akhirnya juga bisa maju tanpa harus terkendala, wah kalau udah di koalisi Kim pasti cuma partai itu doang nih yang bisa mengajukan calon, misalnya calon gubernur atau calon bupati dan lain sebagainya. Lalu apa kabar dengan PKS? Ini ada isyarat dari partai PAN nih, Positive People. Seperti apa ini beritanya? Melansir dari liputan6.com, PAN beri sinyal PKS berubah haluan di Pilkada Jakarta, Kim Plus goyah. Wow, bener nggak ya? Kita cek beritanya. Dari liputan6.com, Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan mengklaim koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus ini masih solid mengusung Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta. Namun politikus yang akrab disapa Zul Has ini mengaku tak yakin apakah PKS akan berubah atau tidak. Bukan solid, kokoh, plus kokoh. Jakarta itu RK Suswono, kecuali PKS berubah ya, kata Zulhas di Hotel Kempinski, Jakarta pada Jumat 23 Agustus 2024. Wow, itu tadi. Ya, tapi emang bener ya, kemarin itu kan waktu huru-hara gitu kan, antara saat PKS ingin melepas Anies Baswedan, bahwa dia kan bilang bahwa ya karena PKS nggak bisa mengusung sendiri, Anies Baswedan udah dikasih waktu 40 hari untuk cari wakil dan lain sebagainya gitu kan ya. Tapi intinya nggak ada kesepakatan, akhirnya membuat PKS mencari-cari alasan untuk gabung Kim Plus. Dan sekarang akhirnya ini terbuka lebar bahwa PKS ini bisa mengusung sendiri kadernya untuk maju di Pilkada Jakarta. Nggak harus mengusung Anies Baswedan, tapi kalaupun mau balik lagi bersama Anies Baswedan juga nggak masalah. Tapi kalau misalnya mengusung sendiri kadernya pun nggak masalah. Jadi pilihan warga Jakarta ini makin banyak gitu kan ya. Nah, kita lihat saja apakah PKS akan keluar dari Kim Plus untuk mengusung kadernya sendiri atau balik haluan untuk mendukung Anies Baswedan. Karena kan PDIP ini kemarin juga sempat mengisyaratkan bahwa kalau ada yang mau balik haluan, PDIP siap menerima, siap jalan bareng lah istilahnya kayak gitu. Nah, ini menurut gue ini sebuah, dengan ada putusan MK ini yang kita kawal kemarin ini dan masih kita kawal sampai hari ini, sampai benar-benar pendaftaran pilkada ini ternyata merubah konsentrasi, merubah dinamika politik gitu kan. Dari yang sebelumnya terkumpul di satu grup gitu kan, di satu koalisi, akhirnya ini bisa pecah gitu kan ya. Karena ini adalah demi demokrasi kita. Ini bukan soal kalau bersatu pasti
maju bareng-bareng ya kalau bersatunya emang maju. Tapi kalau bersatunya emang mundur gimana kan? Justru dengan adanya demokrasi, dengan adanya perbedaan-perbedaan itu semakin berwarna, semakin menambah keragaman. Katanya kita Bhinneka Tunggal Ika, bener nggak? Tapi gue gini, pernah sempet denger nih waktu gue ikut deklarasi, liputan deklarasi RK Suswono nih, ada salah satu nih ketum partai ya, atau sekjen partai lah yang mendukung Kim Plus yang ikut deklarasi RK Suswono itu bilang bahwa kayak dengan adanya deklarasi ini, deklarasi RK Suswono ya, maksudnya itu nanti tidak ada lagi kepala daerah yang tidak sejalan dengan pemerintahan pusat gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, tunggu dulu, positive people. Jadi gini, kalau menurut gue kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat untuk seluruh Indonesia itu tuh sebenarnya nggak bisa gitu, dalam artian tuh nggak bisa semuanya tuh diterapkan, karena tuh setiap daerah itu tuh memiliki problemnya masing-masing, problemnya sendiri-sendiri, iya kan? Jadi nggak bisa ketika pemerintah pusat melakukan kebijakan A terus semuanya harus menyeragamkan. Ada yang memang bisa diseragamkan, tapi ada poin-poin yang nggak bisa diseragamkan, karena misalnya permasalahan di sini berbeda atau penanganan di sini harusnya seperti ini. Pasti setiap kepala daerah melakukan namanya perbaikan atau inovasi dari kebijakan tersebut. Ya bukan nggak sejalan sih, pasti ditambahin atau seharusnya nih baiknya gini. Karena menurut gue yang paling ngerti soal permasalahan daerahnya itu hanya pemerintah daerah. Pemerintah pusat sih nggak begitu tahu. Jadi pemerintah pusat kan cuma memberikan anggaran dan lain-lain sebagainya, menginstruksikan dan lain sebagainya. Tapi menurut gue ya emang harus tetap diolah lagi oleh pemerintah daerahnya, disesuaikan dengan permasalahan atau kondisi di daerahnya gitu. Jadi kalau misalnya kalau ada yang bilang nanti nggak sejalan sama pemerintah pusat, ya nggak mungkin. Namanya juga pemerintah daerah pasti akan ngikutin yang diberikan atau yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat, tapi tetap dengan melihat apa yang terjadi sebenarnya di permasalahan daerahnya gitu. Jadi pemerintah daerah ini kan yang pasti yang paling tahu, dan pastinya kalau gini loh, kalau setiap pemerintah nih gitu kan bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai emang bekerja untuk rakyatnya gitu kan, ya pasti dia akan bersinar gitu. Nggak harus di Jakarta, misalnya ada pemimpin daerah di mana gitu, di Makassar atau yang jauh di sana, kalau dia emang bener-bener bekerja misalnya untuk rakyatnya gitu kan, bener-bener bekerja untuk rakyatnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan hukum, ketentuan hukum dan lain sebagainya, ya nama dia juga akan lama-lama akan bersinar sendiri gitu loh. Jadi bukan kayak ini ada matahari kembar atau apa, tapi menurut gue kalau emang kerja bener pasti akan cepat tersebar juga kinerjanya gitu. Gimana kalau menurut positive people? Mudah-mudahan ini semakin baik ya iklim demokrasi di Indonesia. Tetap kawal putusan MK. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.